Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan hari ini anak-anak sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Pak Nukman. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, PP yang ketiga. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Anak-anak, telinga merupakan salah satu panca indera, yaitu indera pendengar. Fungsi dari telinga diantaranya adalah 1. Sebagai alat pendengaran. Yang kedua, sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terdiri dari beberapa bagian, yaitu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Dan yang ketiga, telinga dalam. Ayo kita belajar tiap bagian-bagian telinga. Bagian yang pertama yaitu telinga luar. Telinga luar terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, daun telinga, dan yang kedua, liang telinga. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi, sedangkan liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga kita. Bagian yang kedua yaitu telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, gendang telinga, dan yang kedua, tulang-tulang pendengaran. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Sedangkan tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Selanjutnya, bagian yang ketiga dari telinga yaitu telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, saluran eustachius. Yang kedua, koklea. Yang ketiga, saraf pendengaran. Dan yang keempat, saluran setengah lingkaran. Masing-masing bagian memiliki fungsi. Yang pertama, saluran eustachius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring sendiri adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang kedua, koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang ketiga, saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Yang keempat, saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Itulah bagian-bagian pada telinga beserta fungsinya. Selanjutnya, kita akan melihat cara kerja telinga atau cara kerja indera pendengar kita dalam mendengarkan bunyi. Coba kita lihat diagram ini. Getaran dari sumber bunyi kemudian masuk, ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Dari liang telinga kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Kemudian, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah itu, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Setelah di saraf pendengaran, kemudian mengirimkan rangsang bunyi ke otak, sehingga otak menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Anak-anak, telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Bagaimana cara merawat telinga kita?
ada beberapa cara merawat telinga. 1. Bersihkan telinga bagian luar secara teratur. Bisa menggunakan sapu tangan dan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga kita. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telingamu ke dokter THT. Yang ketiga, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Itulah di antara cara merawat kesehatan telinga kita. Selanjutnya anak-anak, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Sekarang bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut atau dibuka halaman 106. Coba ayo kita cari di paragraf pertama gagasan pokoknya. Nanti Pak Numan bantu. Coba kita baca. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Coba dari paragraf pertama ini, kira-kira mana yang termasuk gagasan pokoknya, anak-anak? Kalau melihat dari paragraf tersebut, maka gagasan pokoknya adalah warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Itulah gagasan pokoknya. Selanjutnya untuk paragraf yang kedua dan ketiga, silakan dikerjakan di rumah masing-masing ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Numan bisa dipahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.